Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Paulus Fau. Saya di sini akan melakukan tutor terkait tentang Pratikum SEM, di mana kita akan menggunakan 3 aplikasi, yaitu pertama kita pakai Meji, lalu kita akan menggunakan Origin, dan juga dibantu dengan Excel untuk merapikan data. Nah, di sini saya akan mentutorkan bagaimana cara mendapatkan distribusi ukuran partikel, terutama untuk diameter. Dan sebagai contoh saya mengambil hasil SEM pengujian dari Nanoroots. Nah, pertama mungkin bisa kita buka dulu Imagy sebagai aplikasi dasar yang kita akan gunakan. Di sini saya bisa menggunakan kita tentukan analyze-nya. Lihat di set measure-nya. Nah, bisa diikuti ini sebagai pengaturan dasar untuk aplikasinya. Lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap skalanya, dimana kita ke analyze nanti, lalu set scale. Nah, di set scale ini nanti kita bisa menentukan berapa distance yang akan kita gunakan berdasarkan skala yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita bisa pilih ini. Kita akan menyesuaikan pilihan kita di berapa panjang ini. Nah, ini sebagai 1 mikrometer. 1 mikrometer. Kita akan analyze ke set scale. Nah, ini adalah panjang pixelnya, distance pixel. Nah, yang kita ketahui di sini, kita akan ganti ini ke 1. Oke, nah untuk unit ya kita bisa ganti ke mikrometer, atau di sini saya asumsikan sebagai UM. Nah, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini maka dikenali panjang segini sebagai 1 mikrometer. Nah, sebagai ilmu atau pengetahuan dasar, di sini kita mengambil diameternya saja, dan juga bisa mengambil panjang. Karena saya fokus ke distribusi ukuran partikel yang fokus ke diameter, maka di sini kita bisa mengambil diameter per partikel. Jadi setiap partikel hanya bisa diambil 1 untuk lebih akurasi, dan juga kita akan mengambil minimum 100 titik di masing-masing perbesaran. Sini saya contoh pengambilannya. Sini. Nah, ini untuk mengukurnya. Nah, kita tinggal klik M, maka akan muncul result dari pengukurannya. Nah, result pengukuran ini area. Nah, yang kita fokuskan itu sebenarnya di length-nya, panjangnya. Nah, ini untuk mengukur diameternya saja. Nanti kalau bentuk partikelnya berbentuk lain, mungkin kita bisa menggunakan alat ukur lain, atau juga bisa fokus ke area dan beberapa bentuk lainnya. Karena kita fokus ke diameter saja, maka kita hanya mengukur diameter dari partikel ini. Nah, karena kita mengambil 100 titik, maka kita akan melakukan pengambilan di 100 titik yang berbeda dengan 100 partikel yang berbeda. Sebagai contoh, saya sudah mengambil 100 titik dari perbesaran ini. 100 titik. Nah, di sini ada yang panjang dan diameter. Nah, karena saya fokus ke diameter di sini sebagai dasar kita untuk mengetahui diameter dalam distribusi ukuran partikel, maka kita fokus ke length-nya. Length. Sini ada 100 titik pengujian. Nah, ini akan kita pindahkan nanti ke origin. Kita bisa copy ke bawah. Lalu kita akan masuk ke aplikasi berikutnya, yaitu origin. Di origin, secara sederhananya kita mulai membuat nanti untuk mengetahui grafik distribusi ukuran partikelnya. Sini pertama saya copy ke sini dulu ke bar A atau X-nya. Lalu saya akan plot histogram. Kita akan statistika histogram. Nah, ini bentuk histogramnya. Kita besar. Lalu kita klik dua kali di sini, akan muncul sebuah pengaturan seperti ini. Kita bisa mengklik ini jika bisa, kalau langsung go saja. Nah, saya akan menampilkan data seperti ini atau data bin gitu. Nah, di sini kita akan upload lagi untuk mendapatkan grafik distribusi partikelnya dengan fokus ke extend Y. Nah, untuk plotnya kita akan menggunakan plot column atau ke bar 5 ya, ke column.
Nah, ini adalah grafiknya, dimana ini nanti kita akan fokus ke diameter dalam bentuk mikrometer, atau mungkin kalau skala kita dalam nanometer kita bisa pakai nanometer. Jadi ini adalah frekuensi data. Nah, grafik ini akan kita lakukan analisis untuk mengetahui distribusi normalnya, dimana kita bisa melakukan secara sederhana seperti ini. Lalu ke fitting ke nonlinear curve, open dialog. Nah, hasilnya akan seperti ini barnya untuk pengaturannya. Pertama kita akan mengambil yang di kategorinya, kita akan fokus ke pivottion. Lalu ke fungsinya kita akan mengambil ke Gaussian. Ini sebagai preferensi saja, karena menurut saya Gaussian itu adalah suatu distribusi ukuran partikel yang paling bagus sejauh ini. Lalu kita lakukan fit. Nah, hasilnya akan menunjukkan grafik dengan hasil seperti ini. Nah, sebagai pengetahuan juga bahwa kita harus fokus ke sini, ke R-square, dimana R-square umumnya untuk mendapatkan data yang bagus itu adalah di 0,9 atau 90% kepercayaan ke atas, untuk mengetahui dimana nanti distribusinya akan lebih baik ke hasil partikel yang kita dapatkan. Nah, untuk nilai errornya jika bisa kita bisa seminimal mungkin sini, dimana XT adalah distribusi ukuran partikel yang kita dapatkan, dan di sini kita dapatkan error sekitar 0,003 untuk pengukuran kali ini. Nah, dari grafik ini kita mungkin bisa juga ngecek di bagian bookmark ya, dimana kita bisa ke bagian fit. Nah, di sini bisa kita tentukan XC atau nilai dari value-nya. X sini nilainya dengan standar error ini, dan kita juga bisa dapatkan R square. Nah, hasilnya ini nanti akan sebagai bentuk kita bisa buat pasangkan untuk hasil masing-masing dari sampel yang kita dapatkan. Nah, hasil dari grafiknya ini bisa kita ekspor ke bentuk lain dan kita pasang ke gambarnya, mungkin bisa kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, mungkin kira-kira itu bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya atau kekurangan. Bisa dicoba sendiri di sebagai bentuk latihan dan praktikum.